berat. Nah, sebenarnya skoliosis itu penyebabnya apa? Aku sempat search di beberapa medical, ada yang genetik, ada yang gaya hidup. Dan cara mengatasinya sebenarnya dan berdasarkan derajatnya gimana sih, Dok? Apakah bisa dengan renang, olahraga, korset yang viral? Kapan harus dioperasi? Gimana, Dok? Oh iya, mungkin lo bagi yang belum tahu, skoliosis kan bengkok pada tulang belakang ya, bengkok terutama ke samping, meskipun dia ada rotasinya juga, bengkok pada tulang belakang. Kaitannya dengan penyebabnya ya, kalau penyebabnya sih hampir sebagian besar itu bersifat idiopatik. Idiopatik itu sesuatu yang bahkan dari berbagai macam penelitian belum tahu pasti. Buset. Jadi bisa anak saya yang kena, bisa anaknya Dr. Tirta, bisa anaknya teman-teman semua, tanpa salah apa-apa. Nggak salah bawa tas, nggak pakai beban berat, nggak duduknya ndelosor-ndelosor. Bisa terjadi, jadi prinsipnya idiopatik bisa terjadi pada siapapun tanpa ada pencetus tertentu atau tanpa diketahui ada pencetus tertentu. Oke. Nah, kadang-kadang peneliti itu nggak puas dengan mosok sih benar-benar nggak tahu. Orang-orang mencari kemungkinan penyebabnya. Yang pertama adalah faktor-faktor hormonal. Itulah kenapa lebih sering skoliosis pada wanita. Skoliosis yang bergejala, yang bengkoknya signifikan, bahkan 9 kali lebih sering pada wanita dibandingkan pada pria. Kira-kira gitu. Hormonal. Faktornya hormonal. Ada faktor hormonal, ada faktor genetik. Kalau orang tuanya ada riwayat skoliosis, faktor resiko ya, kemungkinan anaknya skoliosis lebih tinggi, meskipun belum tentu. Gitu. Banyak, dia multifaktorial, faktor gen jenis apa, faktor hormonal. Dan di akhir bisa aja ada seseorang, orang tuanya nggak ada yang skoliosis, secara hormonal oke, semuanya nggak ada masalah, tapi ya bisa skoliosis. Itu kita sebut sebagai suatu idiopatik. Dalam artian tidak ada sesuatu yang benar-benar menyebabkan. Beda orang patah tulang karena ketabrak. Ya, karena ketabrak dia patah tulang. Benar. Ya, atau orang yang lain lah misalnya. Tapi kalau skoliosis sebagian besar adalah idiopatik. Nah, terus cara penanganannya berdasarkan derajatnya gimana, Dok? Ya, jadi biasanya begitu dia skoliosis, periksa ke dokter, langkah pertama kita ronsen. Ronsen itu menunjukkan derajat keparahan. Biasanya kita bagi 3, Dokter Tirta. Kalau di bawah 20 derajat, kita sebut sebagai skoliosis yang mild, yang ringan. Skoliosis ringan. Kalau 20 sampai ada yang ngomong 45, ada yang ngomong 50, itu skoliosis yang moderate, sedang. Di atas 50 derajat kita atau 45 derajat kita sebut sebagai skoliosis berat. Nah, kalau yang tadi cerita operasi itu biasanya untuk yang skoliosis berat. Kalau yang untuk skoliosis ringan di bawah 20 derajat itu penanganannya adalah dengan physical terapi atau istilahnya olahraga, mengubah gaya hidup, modifikasi gaya hidup. Jadi biasanya sering duduk lama, kurangi duduk lama. Biasanya dia nggak pernah olahraga, mulai rajin olahraga. Ototnya lemah, diperkuat supaya kuat. Kira-kira gitu.